Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita puja-puja, yang kita sanjung-sanjung, lillah, hanya untuk Allah. Artinya bahwa untuk Allah itu, untuk dinnya Allah, untuk sistemnya Allah, untuk agamanya Allah. Nah, wujudnya adalah sebuah jamaah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Mudah-mudahan dengan mengingat diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengklaim dirinya berada dalam sistem Allah yang memakai peraturan Allah, maka ada beberapa kewajiban dan hak. Antaranya kita berhak sebagai warga khilafah itu untuk mendapatkan ilmu. Itu hak kita. Jadi kita sebagai warga berhak untuk mendapatkan ilmu agar kita menjadi orang berilmu. Maka struktural mengadakan taklim. Ya, bahasa Arabnya taklim. Jadi memenuhi hak. Tujuannya apa? Tadi agar warga ini berilmu atau menjadi orang alim. Kenapa? Karena ibadah itu harus dengan ilmu, baik ibadah kepada Allah maupun pengabdian kita kepada manusia. Sebab kita mau, Mas Fardi, saya mau jadi karyawan tukang jahit. Kira-kira ditanya nggak? Bisa jahit nggak? Kira-kira ditanya begitu nggak? Nah iya, orang bisanya ngarit mau jadi karyawan penjahit, ditolak apa diterima? Nah, itu logika duniawi. Nah, sementara kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita harus paham ilmunya Allah, yaitu Al-Quran. Sayangnya hari ini kebanyakan umat manusia ini merasa wajib ngaji itu ketika kita masih kecil-kecil tuh. Dari TK, SD, SMP. Itu SMP kelas 2, kelas 3 udah ugah-ugahan. Nah, SMA itu ngaji katanya ketinggalan zaman. Anak-anak nggak modern katanya kalau SMA itu ngaji. Kalau SMA saja udah nggak pantas, apalagi kuliah, apalagi kita sudah berkeluarga, apalagi kita sudah kakek-kakek seperti kita. Ini ketinggalan zaman. Sementara mencari ilmu itu wajib dari sejak kita keluar dari rahim ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Tujuannya tadi agar kita menjadi orang alim. Kenapa harus alim? Karena ibadah harus dengan ilmu, sehingga kita tak taklid. Taklid itu apa sih? Taklid itu mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa tahu ilmunya. Itu namanya taklid. Kenapa kamu sholat? Ya, habis tetangga pada sholat. Kenapa kamu puasa? Ya, orang-orang pada puasa sih. Kan begitu. Kenapa kamu nikah? Oh, itu mau nikah, ngikutin hawa nafsu. Jawaban dari 3 pertanyaan tadi, dari asbab tadi, kira-kira dapat berpahala? Nggak ada pahala. Nikah karena mengikuti nafsu, puasa karena tetangga pada puasa, sholat karena ikut-ikutan. Maka Nabi sampaikan talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kata Nabi, umat Islam itu baik laki-laki maupun perempuan wajib mencari ilmu. Maka kata beliau, di dunia ini beberapa tempat yang mulia, di antaranya tempat yang mulia menurut Allah dan Rasulnya ketika suatu tempat dijadikan majlis. Selain masjid, tempat yang mulia menurut Allah dan Rasulnya itu apa? Ketika tempat itu dijadikan buat majlis. Aduh, kurang mah siat malu era rumahan goreng. Berarti kita belum paham. Pertama Rasulullah SAW mengadakan taklim itu belum di tempat orang yang pada saat itu reoknya luar biasa. Yaitu tempatnya
Al-Arqam Darul Arqam. Jadi kalau orang Arab itu, jadi punya bapaknya namanya Arqam, anaknya namanya Arqam juga. Kenapa hari ini rumahnya Darul Arqam ini terkenal? Karena ketika pada saat Rasulullah sulit untuk mencari tempat taklim, ternyata ada sahabat Rasulullah yang bernama Arqam mempersiapkan tempatnya untuk dijadikan tempat taklim. Luar biasa. Siapa hari ini orang yang ahli sejarah nggak kenal rumahnya Darul Arqam? Disitulah bukan karena rumahnya besar, karena rumahnya tingkat gedung, bukan. Tapi tempat itu jadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah bisa menyampaikan hal-hal yang terpenting dalam syariat Islam. Maka beruntunglah kalau tempat kita ini dijadikan tempat taklim. Apalagi di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran nggak usah undang dukun, nggak usah undang Oma yang muter-muter rumah itu apa namanya? Musir setan. Dukun. nggak usah. Selama tempat kita, rumah kita buat taklim, buat ngaji, buat sholat, minggir. Karena setan itu berada di suatu tempat yang penghuninya tidak ada. Di antaranya angin. Setan masuk ke air. Setan masuk ke api, gunung, pohon besar, rumah-rumah kosong. Itu tempatnya setan. Kalau rumah kita buat taklim, buat ibadah kepada Allah, nggak usah disimpan berkali-kali, setan takut. Tapi tentunya ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, apa yang terkandung di dalamnya harus kita praktikkan. Nah itu baru setan takut. Nah ini kronologisnya kenapa kita mengadakan taklim. Jadi pertama suatu kewajiban, yang kedua hak warga untuk mendapatkan ilmu agar warga itu tidak ibadahnya ikut-ikut. Yang kedua, taklim itu dibutuhkan waktu tulis zaman agar seseorang itu bisa memahami betul. Jadi ada tulis zaman, ada majelis taklim, ada mu'alim, ya, ada muta'alim. Nah kita inilah menjadi satu. Sasarannya tadi agar kita menjadi orang alim, orang yang pandai. Bidzikrillahi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Maka kalau kita hari ini sudah menyadari bahwa kita ini sebagai warga, sebagai umat Islam yang wajib melaksanakan taklim minimal 2 kali dalam 1 bulan, ketika kita sudah melaksanakan taklim 2 kali dalam 1 bulan, hati kita merasa tenang nggak? Tenang. Maka kita harus sering itu. Kalau 1 bulan kita nggak taklim, karena itu kewajiban. Karena sebelum kita masuk khilafah juga ngaji itu wajib nggak? Wajib ngaji mah. Ya sama seperti kita melaksanakan sholat wajib. Maka kalau nggak sholat kita berdosa. Kalau kita nggak ngaji juga kita berdosa. Maka kita sebagai orang-orang yang berjamaah dalam sistem khilafah Islam itu nggak ada malu-malunya. Walaupun jenggotnya sudah putih tapi tetap ngaji. Kalau nggak ngaji malah diledek-ledek. Waduh, jenggot sudah putih nggak mau ngaji. Kalau di luar sono, ngapain sih ngaji-ngaji nggak seribu? Ya, ke sekolah. Jalanan ribu, nggak usah ngaji. Padahal ngaji itu adalah wajib. Baik, itu sebagai mukadimah. Jadi mudah-mudahan tempatnya Mas Parti ini nanti akan menjadi saksi di akhir. Amin. Ini akan bicara. Maka nggak usah dipleset, jadi nanti batahnya nggak kelihatan yang akan bicara di hadapan Allah. Nah mudah-mudahan berikutnya nanti di rumahnya Pak Nizam. Ya Pak Nizam. Pak Nizam ini bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Arabnya nito. Al-haqqu bila nito, qad yuhlibatul batil binito. Jadi beliau kenapa belum siap? Karena rumahnya belum dinizamkan, belum dirapiin. Rencananya taklim itu pengen dicat, ya, pengen macam-macam. Tapi kebetulan hari haknya rumahnya belum nizam, rumahnya belum nizam, jadi pindah ke sini nggak apa-apa. Yang penting sudah ada niat pengen ngaji di rumah. Masya Allah. Ya, saya sama beliau masih teringat wajahnya
pertemuan pertama kayak pacaran gitu kan, ya. Saya bertemu pertama dengan beliau itu pulang karet, mohon maaf ya Pak ya, badannya kotor, tangannya kotor, tapi diajak bicara masuk gitu. Saya tersentuhnya begitu, ya. Artinya ketika ada seseorang bicara itu mau mendengarkan. Biasanya orang kalau habis capek itu diajak bicara masa bodoh tuh ini. Lalu waktu itu masih telanjang dada, arisnya di luar, sama kopi ya Pak ya, kopi, terus serutu, rokok serutu. Tapi ketika kita masuk, saya terharu. Dan ketika saya sampaikan, Pak, umat Islam itu harus bersatu. Oh ya, harus bersatu. Dan bersatu itu karena ajaran pasti ada cara. Nggak mungkin suatu ajaran tanpa cara. Sholat perintah, pasti ada caranya sholat. Puasa perintah, pasti ada caranya puasa. Ketika Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, umat Islam wajib mutlak bersatu dan haram mutlak berpecah belah. Masa nggak dikasih cara? Berarti Allah nggak tanggung jawab kalau begitu, betul nggak? Allah nyuruh hambanya bersatu, tapi nggak dikasih tahu caranya. Allah tanggung jawab nggak namanya? Nggak mungkin Allah nggak bertanggung jawab. Dan inilah yang hari ini kurang begitu disosialisasikan oleh para dai-dai, oleh para ustadz-ustadz, ya, oleh para ajengan-ajengan. Akhirnya Pak, banyak umat Islam hari ini pengen bersatu, tapi caranya bersatu tidak dikasih tahu. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah yang selama ini, ya, bertahun-tahun lamanya. Pak Nizam sekarang umurnya berapa? Dapat tuh. Genap 5. Mukanya kayak masih ngejreng. Genap 5 ya. Masya Allah. Ya, gak jauh beda dengan ini Pak Muhammad, orang Karamukti. Ya, kalau Bapak orang Cibodas sekampung dengan saya ya. Nah itu orang Karamukti. Jadi Bapak 65, Pak Muhammad juga gak jauh. Ya, 56. Ya. Kewajiban kita untuk bersatu berjamaah ini ada caranya. Kalau tidak, namanya Allah tidak bertanggung jawab. Maka ketika hari ini kita mendengar wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, seharusnya kita bertanya, di mana kita harus bersatu? Maka ketika saya sampaikan kepada beliau, akhirnya beliau pun siap bersatu dan berbaiat. Jarang hari ini orang yang sudah selama ini tidak terdengar kata-kata baiat, orang hari ini sudah terlanjur baiat itu menjadi momok karena katanya kalau baiat itu ajaran yang tidak benar. Tapi ketika kita buka di dalam Al-Quran bahwa baiat itu suatu ajaran, ternyata beliau tidak menolak. Ya, dan memang ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau dalam sejarah kita tahu ada baiat Aqabah 1, ada baiat Aqabah 2, ada baiatul Ridwan. Itu bukti bahwa umat Islam itu wajib berbaiat. Karena sudah ditakut-takuti sehingga ngajinya ada baiatnya, ada jangan. Itu nanti jangan. Kalau bilang salah, salahnya di mana? Nggak berani. Tapi dia bilangnya jangan. Maka ketika ada hamba Allah yang berani menjual harta dan dirinya kepada Allah, berani mengikrarkan setia kepada Allah, apa teriakan Allah yang di atas aras sana? Kita lihat surat 9 111. Ribu yang membaca, yang hafal tentang ayat ini. Tapi mempraktekkannya wallahu a'lam. Karena ini kalimatnya luar biasa. Ini diucapkan oleh Allah ketika mendengar hambanya yang telah mengikrarkan janji setianya kepada Allah melalui khalifah, melalui orang-orang yang ditunjuk oleh khalifah. Maka kalimatnya innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Setelah kalian selesai mengikrarkan kalimat baiat, istara, sungguh aku Allah telah membeli. Karena apa tadi sudah menyatakan, demi Allah saya tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, berzina, berdusta, siap mendengar dan taat kepada Allah, pada Rasulullah, siap berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan. Berarti semua milik yang Allah berikan kepada kita sudah tidak berhak untuk merasa memiliki.
diri kita milik Allah, harta kita milik Allah. Maka ketika orang yang sudah mengikrarkan janji setianya, sudah menjual harta dan dirinya kepada Allah, begitulah sambutan Allah yang di atas arah sana dengan kalimat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguh orang-orang yang telah berikrar janji setia kepada Allah, Allah beli kepada mereka bi anna lahumul jannah, dengan balasan surga. Luar biasa. Siapa yang mau gitu? Percaya kan? Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada jemaah sekalian, wabil khusus orang tua kita yang baru saja berada dalam sebuah jamaahnya Allah dalam sistem khilafah Islam, ayo kita jaga. Ya, ayo kita jaga keimanan kita, keyakinan kita terhadap suatu wadah, suatu jamaah yang hari ini umat Islam jarang tahu. Kenapa jarang tahu? Karena jarang disampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Karena umat Islam telah terpisahkan dari kepemimpinan selama hampir kurang lebih 100 tahun sampai hari ini. Ya, masih banyak orang-orang yang tidak paham dengan kepemimpinan Islam. Maka kita hari ini teriak di suatu tempat ke tempat yang lainnya, dari kampung ke kampung yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari provinsi ke provinsi lainnya, hanya ingin menyampaikan kabar gembira kepada umat Islam bahwa umat Islam ini wajib bersatu, di mana bersatunya sudah dicontohkan, diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang disampaikan oleh beliau, fatakunu khilafah ala minhajin. Atau hadis yang lain, sesungguhnya Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi, dan setelah itu Rasulullah wafat, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi, tapi dipimpin oleh seorang khalifah. Ini harus disampaikan, karena penyampaian kita kali ini tidak bertentangan dengan agama apapun, dengan pemerintah apapun, dengan undang-undang apapun, karena kita hanya mengajak umat Islam murni bersatu dalam rangka beribadah, ada unsur politik. Enggak, nanti kalau saudara dekat dengan Pak Nizam, Pak saya jadi RT. Enggak ada tujuan begitu. Kita murni ngajaknya ibadah. Enggak ada unsur apapun, apalagi unsur dunia. Maka wajar saja kalau kita hari ini dijamin oleh Allah dengan balasan surga. Nah, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena di luar sana sudah Allah abadikan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Orang-orang ahli kitab di sana itu enggak suka, enggak senang kalau umat Islam ini bersatu dalam satu kepemimpinan. Enggak suka mereka. Antum enggak yakin? Kita lihat pernah ada orang yang ngomong, ya, dengan sistem metode nabian Arab, nggak ada dasar berkhilafah dan seterusnya. Itu orang-orang ahli kitab, orang yang paham Quran, orang yang paham hadis-hadis sahih. Tapi ucapannya justru menjerumuskan umat agar umat ini tidak bisa bersatu. Maka jaga itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa seluruh warga kekhilafan Islam, ya. Sesungguhnya nanti akan ada orang-orang ahli kitab untuk menemui kita, atau dengan suara-suara sumbangnya mereka sengaja memprovokasi kita agar kita menjadi orang yang keluar dari jamaah. Itu namanya yarudukum ba'da imanikum kafirin, agar kalian jadi orang kafir. Kata Allah itu keluar dari jamaah itu murtad, keluar dari jamaah itu kafir. Allah yang ngomong, bukan kami ngafirin orang. Enggak, itu ayatnya begitu. Ya hukum itu pakai tasdid, jadi memaksa mereka, artinya tidak ditarik-tarik, keluar, bertubi-tubi dia akan bersilaturahim, akan memprovokasi akidah kita agar kita akidahnya terdegradasi, ya, tergeser akidah kita sehingga kita kembali ke agama semula. Alhamdulillah. Nah, untuk membentengi itu, ayo kita kembali kepada ikrar baik. Itu kalau ibarat kita tanaman, itu adalah pagar. Jadi kita ini dipanggil oleh 5.
Yang pertama setelah kita bergabung dalam sistem khilafat fakir, yang pertama bunyinya, wallahi demi Allah saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah ini nggak mau dipadan-padannya, nggak mau. Ya Allah itu kan maha, betul nggak? Betul. Orang pinter banyak kan? Banyak, tapi nggak maha. Orang kaya banyak kan? Banyak, tapi nggak maha. Jadi yang maha ini adalah Allah, yang maha tahu segala-galanya adalah Allah. Tapi kenapa hari ini mereka berani mengatakan Allah maha, tapi ketika kita kekurangan sesuatu larinya ke pohon besar, ke rumah kosong, kedung. Jadi ucapan Allahnya maha ini hilang. Dan ini hampir merata. Orang-orang yang berusaha itu begitu tuh. Pasangan senyum-senyum juga, kayaknya dulu waktu dagang ikan begitu. Saya kemarin pulang kampung itu dikira saya mbah-mbah. Saya lagi makan nasi pakai pegono, tiba-tiba langsung ngomong, Pak Ustadz, ini orang baru lihat langsung bilang Pak Ustadz, gara-gara kita masker kita lepas. Tolong di Terawang, warung saya. Terawang. Jadi saya katanya kemarin dilemparin apa itu air, garam, tanah dan segala macam. Ya, itu orangnya pakai jilbab. Itu suaminya baru saja selesai melaksanakan sholat. Tapi pekerjaan yang semacam ini sudah mengganggu biaya. Laci diisi rumah nggak ada ini. Wih, gede itu rumah Al-Faruq ditempel tuh. Jadi Khalifah Umar suruh jagain rumah. Masya Allah. Ini saya ngomong begini merata nggak di mana-mana? Enggak, di daerah Jabar, Jawa Tengah juga sama. Pintu-pintu tulis Umar Al-Faruq, di dalamnya tulisan yang orang-orang bodoh kayak kita nggak bisa baca. Coret-coretan, pokoknya Arab saja sudah. Itu dijual. Ya, ada salah satu ikhwan sekarang jadi mas'ul, ya, itu beliau dulu begitu. Jadi kalau mau ceramah menjelang bulan tertentu, dia bawa 100 lembar, satu lembarnya dijual 50. Selesai ceramah, salah satu mas'ul itu suruh bagi-bagikan, ya, suruh beli. Karena apa? Ini nanti fungsinya begini 50.000. Kata santrinya murah amat ya, Masya Allah. Yang yakin ya iya, yang yakin. Maka hal yang semacam ini sudah kita sampaikan tadi dalam bayatnya, wallahi demi Allah saya tidak akan musyrik, tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Gak usah pakai begitu-gituan. Ya kalau mau ada tulisan-tulisan ya silakan sebagai perhiasan tembok. Kita hari ini nggak tegas umat Islam. Maka ini lebih tepat kita sampaikan, boleh kita ini menulis Arab apa saja, tapi dengan tujuan bukan untuk mengusir setan, tapi tujuannya untuk perhiasan kita. Jadi ketika kita masuk ke rumah, tulisannya Allahu Akbar. Kira-kira yang ada tulisan begitu orang Muslim, orang non Muslim. Nah, minimal kita untuk menjadikan identitas bahwa rumah ini penghuninya orang Islam.